Kami bersyukur buat pagi dan siang hari ini kami berkumpul dengan hamba-hambamu yang ada di tempat ini, dan kami berfellowship, dan juga kami mau sharing kebenaran firman Tuhan. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus. Sebab tanpa pengudusan darah Yesus hamba tidak layak berdiri di atas mimbar ini. Tanpa pengurapan-Mu pun hamba tidak layak. Hamba minta Roh Kudus memberikan pewahyuan hikmat di dalam hati jiwa pikiran hamba ini, sehingga bukan pengetahuan teologis manusia yang disampaikan, tapi pikiran Allah yang disampaikan. Dan semuanya masyarakat ke dalam tangan. Tutup bungkus Bapa dalam perenungan firman ini oleh darah Yesus, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak akan jatuh di tanah yang kering, tidak akan jatuh di tanah yang berbatu, tidak akan jatuh di tanah pinggir jalan, tapi akan jatuh di tanah yang subur, yang siap memberikan pertumbuhan kebenaran dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, saya langsung saja ya. Atau apakah saya perlu perkenalkan diri ya? Boleh ya? Oke. Nama saya Denny Yunus ya. Latar belakang saya sebelum jadi hamba Tuhan full time, saya ini pengusaha. Selain pengusaha bahan bangunan, juga saya sebagai kontraktor. Dan itu saya tekuni selama 40 tahun sebagai hamba Tuhan. Saya sebetulnya ditabisi ada 3 hamba Tuhan yang mendoakan saya di tahun 90 bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan full time. Tuhan panggil saya, tapi saya nolak saudara. Karena saya pikir untuk apa jadi hamba Tuhan. Walaupun kakek saya adalah salah satu tokoh GBDI saudara ya. Pada tahun 70-an kakek saya meninggal. Yang perlu diketahui, saya melihat kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan waktu itu nggak bagus, saudara. Susah, miskin. Ya, apa adanya saudara saya ngomong. Ya, jadi saya pikir saya harus jadi pengusaha. Walaupun latar belakang pendidikan saya teologi, saudara. Ya, walaupun saya punya pendidikan teologi, tapi saya sebagai pengusaha. Nah, singkat cerita, ketika Tuhan memang pakai hamba berarti hamba Tuhan untuk mendoakan saya jadikan bahwa saya akan full time, panggilan itu nggak bisa dihindari, saudara. Itu kejar saya terus. Dan Tuhan pukul saya, saudara. Tuhan pukul saya dengan berbagai cara. Tuhan pukul saya, bahkan sampai terakhir Tuhan buat ekonomi saya hancur, saudara. Saya pikir ini kok Tuhan jahat amat gitu kan. Tapi rupanya Tuhan punya rencana. Dan akhirnya Tuhan kejar saya dan saya gak bisa lepas. Dan akhirnya saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan yang full time. Tuhan ajar saya itu luar biasa. Saya mengalami kerugian. Itu gak jelas kerugiannya gimana. Ya kurang lebih gak banyak sih saudara. Cuma 10 miliar Tuhan ajar saya. Habis semua saudara. Tapi Tuhan ingatkan saya sebagaimana Ayub katakan, apa yang Tuhan beri Tuhan bisa ambil kembali. Kalau itu tidak sesuai tidak berkenan dengan Tuhan. Saya juga punya latar belakang selain teologi, saya juga punya latar belakang seorang akupuntur. Dan saya pernah praktek akupuntur juga, dan itu semua saya tinggalkan karena saya mau full time melayani Tuhan. Dan sampai sekarang puji Tuhan, saya mengembalakan di GBI Kristus Sejati di Kota Kerawang. Saya mengembalakan di sana, dan saya mengembalakan sudah berjalan berapa tahun? 20 tahunan sudah. 20 tahunan sudah sebagai gembala. Oke. Saya punya istri 1 saudara. Belum dapat 2 saudara. Karena belum diizinkan di Alkitab. Kalau di Alkitab ada mungkin bisa 2. Tapi di Alkitab saya baca nggak ada saudara. Kita jangan terkonsep dengan PL ya. Kalau kita lihat konsep PL, ada hal-hal yang kita pelajari dari budaya Timur Tengah, dari budaya Yahudi. Bagaimana budaya Yahudi, kita harus belajar lagi di situ saudara, untuk supaya punya istri lebih dari 1 saudara. Nah, saudara, saya istri 1, anak 1, cucu saya juga 1 saudara. Sekarang puji Tuhan cucu saya
lagi kuliah di Universitas Parahyangan, dia ambil sipil, padahal dia seorang wanita tapi dia suka sipil, ya nggak ada masalah sudah. Dan puji Tuhan dia punya nilai IP yang luar biasa tinggi sudah. Itu semua anugerah Tuhan, dan itu pun semua karena anugerah. Kenapa? Karena apa yang harus menjadi beban dan saya bantu, karena orang tua daripada cucu saya, mantu saya ini agak sedikit lumpuh, saudara. Lumpuh apa? Lumpuh ekonominya, mau nggak mau saya support, saudara. Seperti itu. Tapi ya puji Tuhan semua berjalan, Tuhan cukupi, ya. Oke, ya. Latar pendidikan saya itu agak berbeda, saudara. Saya latar pendidikan saya di Reform, saudara. Saya di Reform. Tapi pengetahuan Reform darahnya GBI, karismatik, saudara. Campur gado-gado, ya. Oke ya. Nah, saudara, kita langsung masuk saja ya. Terlalu lama nih waktu saya soalnya sampai setengah 12, saya harus berangkat lagi, saudara. Saya kasih tema teologi Daud dalam Mazmur 23. Kalau kita baca Mazmur Daud pasal 23, saya yakin semua saudara hafal. Sebagai hamba Tuhan nggak perlu dibaca lagi, 6 ayat itu pasti mungkin di luar kepala kita, ya kan? Tuhan adalah gembalaku yang baik, akan kepulangan aku bla kan gitu ya. Semua udah hafal. Tapi kalau kita lihat, kita sinkronnya, kita integrasikan dengan Yohanes pasal 10 ayat 11, 14 dan 15. Saya akan bacakan. Ini terintegrasi dengan Mazmur pasal 23 ya. Kita lihat di sini. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke. Nah, di sini akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata domba-dombanya berarti tidak kepada semua manusia, tidak kepada semua orang manusia yang ada di dunia ini. Karena kalimat domba-domba di sini adalah kalimat yang menyatakan bilangan, yang menyatakan tertentu. Lalu domba-dombanya di sini pun tidak cuma kata domba, kan kalau domba di sini kalau kita mau lebih perluas lagi berarti ini merujuk kepada orang Kristen. Setuju nggak? Setuju ya? Kepada orang Kristen. Nah, kalau pada orang Kristen, kalau kita lihat lagi di sini, saudara, yang dikatakan di dalam Matius pasal 22, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu pernyataan Tuhan. Apakah Tuhan cuma ngomong asal bicara supaya cuma asal ngomong aja gitu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti ini bicara apa? Presentase orang Kristen yang akan dipilih masuk dalam kerajaan surga. Dan ini fakta yang kita tidak bisa bantah. Berarti kalau kita ya melihat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, berarti persentasenya itu di atas 50%, di bawah 50%. Lalu di bawah 50%. Kalau kita bicara bilangan, dan berarti kalau saya boleh kasih bayangan sedikit, 10 orang percaya, orang Kristen, berarti yang dipilih nanti di bawah 5. Nah, ini yang harus menjadi perenungan buat kita semua, apalagi di sini para gembala. Kita harus memahami dan mengerti jemaat yang kita layani ini seperti apa. Apakah dia gandum, apakah dia lalang? Kan Tuhan juga bilang ada gandum, ada lalang. Bahkan Tuhan bilang apa kepada malaikatnya? Jangan dicabut, nanti masa pernuaian baru dicabut. Pisahin tuh gandum mana, lalang mana, betul nggak? Dan biasanya kalau dalam pertanian di Israel, saudara, bicara gandum dan lalang, itu pasti akan lebih banyak lalang daripada gandumnya, saudara. Lebih banyak lalang daripada gandumnya. Saya akan kasih perumpamannya, contoh gitu ya. Kalau ladang gandum, kalau zaman sekarang udah modern, tidak seperti zaman dulu. Ini kita bicara zaman dulu. Kalau gandum zaman dulu dengan lalang itu gandumnya kira-kira di bawah 50%, lalangnya di atas 50%. Jadi
akan sinkron dengan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya nggak ngerti apakah saudara pernah berpikir hal ini, merenungkan hal ini, atau kita cuma berpikir bagaimana jemaat banyak. Bagaimana jemaat banyak? Salah tidak. Cari jiwa ya harus. Seperti yang tadi Pak Yosua katakan, ya, dalam Gideon ini menjadi kepanjangan tangan dari gereja, menjadi kepanjangan tangan daripada amanat agung, membagi-bagikan Alkitab. Itu bagian kita. Nah, masalah sekarang domba-dombanya ini siapa? Kalau kita sinkron lagi dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 24, sudah perlu tahu dan kasih tahu itu ya. Lalu Lukas pasal 13 sudah juga tahu, Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang Kristen. Khususnya kalau Matius 7 ayat 21, 24, 23, Matius Lukas 13 itu khususnya kepada siapa? Kepada pelayan Tuhan seperti saudara dan saya. Kita harus memahami ini. Kenapa saya singgung ini? Di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan begini. Aku gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Kata mengenal itu dalam bahasa aslinya disebut ginosko. Dalam bahasa Yunani kita tahu semua ginosko. Apa sih sebenarnya arti ginosko dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 ini sudah? Kata ginosko di sini ini berarti bicara mengenai Yesus tahu dombanya tahu Yesus. Yesus tahu itu hambanya dan hambanya pasti tahu Yesus. Lalu pertanyaannya, semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan yang ke gereja pasti tahu yang namanya Yesus. Nggak mungkin nggak? Betul nggak? Siapa? Oh, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke? Kalau gembala bisa disebut lagi pasti melopak, pasti ngerti. Tapi masalahnya, apakah Yesus kenal kita? Pertanyaannya, apakah Yesus kenal kita? Pernah nggak saudara merenungkan hal ini? Atau saudara sudah merasa yakin bahwa saudara pasti Tuhan kenal saya? Pasti Tuhan kenal saya. Ini perenungan yang serius harus menjadi warning buat saudara dan saya untuk mengingatkan. Betul nggak kita kenal dia? Itu udah pasti. Tapi benar gak dia kenal kita? Soal Tuhan katakan, aku kenal dombaku kenal aku. Jadi ada satu pengetahuan di sini mengenai ginosko. Apa sih itu ginosko? Ginosko ini dalam saya bagi 3 hal ya. Di sini ada iman itu intelektual. Artinya pengenalan pusat iman melalui pengetahuan firman atau melalui teologi. Itu yang pertama. Ginosko yang kedua, iman itu relasional atau ada keintiman dengan pusat iman kita. Yang ketiga, iman itu fidusia atau kepercayaan yang benar atau ortodoksi atau kepercayaan yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ginosko yang dikatakan dalam Yohanes 10:14. Aku mengenal dombaku mengenal aku. Berarti dibagi 3 dan ada 3 tentang pengenalan akan Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan iman itu intelektual, artinya mengenal pusat iman kita siapa? Berdasarkan pengetahuan firman. Yang kedua kita mengenal dia adalah berdasarkan keintiman kita dengan dia. Tanpa keintiman dengan dia nggak bisa. Sebab kalau dia mengenal kita mengenal dia berarti ada satu relasi intim dan itu terjadi dalam kehidupan kita terhubung selalu dengan Tuhan. Lalu apakah keintimannya cukup dengan doa pagi saat teduh melayani Tuhan? Tidak. Bukan itu yang dituntut, itu agamawi, Taurat itu. Tapi dalam mengenal di sini kita harus memahami keintiman di sini dalam Nabi adalah di mana yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Coba minta satu orang bacakan. Mohon cepat sedikit saudara. Waktu saya cuma 1 jam. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi baca pelan-pelan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau aku tinggal di dalam kamu. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Oke, cukup. Jikalau aku tinggal di dalam kamu, kita kan. Lalu firmannya tinggal di dalam kita. Sudah tahu kata tinggal itu apa? Dalam bahasa Yunani. Meno. Meno itu bisa tinggal, bisa hidup. Bisa permanen, bisa hidup. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 15, ayat 16, 17. Tuhan katakan aku akan kirim Roh Kudus untuk tinggal tetap. Itu Meno. Nah, kalau Yohanes 15 ayat 7, kalau kita lihat ini bicara mengenai pokok anggur, betul? Kalau kita bicara pokok anggur berarti di dalamnya ada kehidupan. Karena bicara ranting dan pokok anggur, betul? Ranting yang nempel, ada kehidupan nggak? Ada. Bukan tinggal. Sebetulnya lebih tepat lagi hidup. Artinya kalau kita ganti kata tinggal menjadi hidup, artinya jika aku hidup di dalam kamu dan firmanku hidup di dalam kamu. Artinya apa? Yesus benar-benar menghidupi kehidupan kerohanian kita. Firman-Nya menghidupi selain kerohanian kita, juga menghidupi jiwa kita. Kalau tinggal saja itu pasif, saudara. Jadi saya lebih suka ambil dari kata meno itu. Jika aku hidup di dalam kamu dan kamu firmanku tinggal hidup di dalam kamu. Jadi kata meno ini bagi saya lebih tepat hidup, karena ini bicara pokok anggur, bicara kehidupan. Nah, masalahnya pertanyaannya sekali lagi, benar nggak Yesus hidup di dalam kita? Dan firman-Nya juga menghidupi kita. Kan yang tahu itu cuma saudara, Tuhan dan saya. Oke? Nah, jadi di sini memahami pengenalan pusat iman, ya tentu harus memahami bahwa ada satu relasi yang hidup antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Fidusia ada yang benar, ortodoks ada pusat iman yang bisa kita pertanggungjawabkan, pusat iman yang betul-betul bisa kita bela, pusat iman yang betul-betul kita bisa saksikan, kita buktikan bahwa pusat iman kita itu adalah pusat iman yang bisa dipercaya benar ada. Nah, saudara, lanjut di sini saya tulis begini, saudara. Banyak saat ini para hamba Tuhan, maaf saudara ya, para hamba Tuhan dan gembala ada kalimat ada nggak? Ya, kalimat hamba Tuhan ceroboh mengundang. Perhatikan, para hamba Tuhan tanpa dipelajari dulu latar belakang pendidikan dan sumber pendidikan. Ini sangat penting. Apalagi di sini setiap bulan ada persekutuan hamba Tuhan panggil bicara. Kita jangan panggil sembarang pembicara. Kita bisa mematikan latar belakang pembicara itu. Pendidikan teologi begitu penting. Ya, nanti ya ada tanya jawab. Jadi kalau kita udah hamba Tuhan harus jelas pendidikannya. Punya latar belakang pendidikan teologi atau tidak. Kenapa saya katakan begitu penting? Sebab ketika ada pertemuan batu seperti ini kalau mengundang tamu kan berarti kan ada satu edukasi firman, ada edukasi rohani. Berarti harus ada dasar-dasar teologi yang benar. Jangan ceroboh panggil batu. Karena saat ini banyak sekali batu yang pintar cuma berorasi, saudara. Nangkep nggak? Jadi artinya sebagai motivator. Pembicara sebagai motivasi atau pembicara motivasi atau motivator itu Alkitab nggak kenal, nggak ada konsep seperti ini di kitab suci. Jadi harus jelas mengundang hamba Tuhan dengan latar belakang pendidikan bisa dipertanggungjawabkan minimal ya seperti itu, saudara. Lalu selanjutnya, saudara ya, pusat iman sejati harus memiliki pengenalan akan Allah Tritunggal yang benar dan sesuai Alkitab, karena dalam mutlak dalam doktrin Tritunggal ada 3 pribadi yang berbeda tapi dalam satu kesatuan. Saya percayalah di sini kita memahami Tritunggal.
Karena Alkitab mengajarkan doktrin yang benar adalah doktrin Tritunggal Allah itu satu dengan tiga pribadi, satu ousia, tiga hipotasis. Itu Tritunggal. Di Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Tapi kalau kita lihat secara sistematik teologisnya, secara hermeneutikanya, kita akan ketemu yang namanya Tritunggal. Dari 31.100 ayat lebih, itu akan tergambar apa itu Tritunggal. Kita harus jelas, saudara. Sebab pusat iman kepada Allah Tritunggal itu harga mati dan mutlak menurut Alkitab, bukan menurut saya. Walaupun di sini kita tahu ada banyak hal-hal yang doktrin yang liar bagi saya. Kenapa doktrin yang liar itu seperti apa? Doktrin yang liar itu salah satunya, ini saya cuma tulis 4. Sebelum masih banyak. Yang pertama doktrin tiga Allah atau triteisme. Triteisme ini bukan Tritunggal, saudara. Ini ada gereja yang mengadopsi triteisme bahwa Allah itu ada 3, bukan 1. Triteisme. Ya. Yang kedua oneness. Oneness itu apa? Percaya Allah itu cuma 1, tapi bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Anak, bisa menjadi Roh Kudus. Jadi Allah 1 dengan 3 kepribadian, bukan 3 pribadi. Alkitab nggak ngajarin itu. Kita harus pahami ini. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Yahweisme. Yahweisme juga, saya mau tanya sudah. Kalau sudah belajar pasti tahu. Kata Yahweh di Alkitab bahasa aslinya itu sebetulnya nggak ada semuanya. Nggak ada. Ya. Kata Yahweh di Alkitab bahasa asli Ibraninya itu nggak ada Yahweh. Yang ada Adonai Yehova. Tapi sekarang kan ada kepercayaan yang namanya percaya Yahweisme, betul? Bahkan nama Allah diganti nama Tuhan. Sudah tahu, Tuhan itu bukan satu pribadi. Tuhan nama dari satu pribadi. Kita harus memahami ini, saudara. Di dalam doktrin Allah itu sangat jelas. Kalau sudah belajar teologi, kita akan tahu siapa Allah yang pribadi itu, dan namanya disebut Tuhan. Kalau orang saya panggil Yehova atau Adonai. Dan yang keempat, ada doktrin yang baru, Tritunggal. Nah, 4 doktrin ini bagi saya loh ya ini saya pribadi. Bagi saya 4 doktrin ini adalah bidan, sesat. Kenapa? Berarti kalau yang satu, misalnya yang satu tadi doktrin triteisme, berarti pusat iman kita kepada 3 Allah, Yesus yang terpisah dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Berarti kalau dia memahami doktrin triteisme, berarti Yesus yang dikatakan Alkitab tidak. Itu rekayasa manusia, rekayasa pikir manusia berdosa. Yang kedua, oneness, ya. Yesus juru selamat, Yesus Tuhan yang mana? Karena Yesus yang dikatakan oneness adalah Yesus yang adalah cuma kepribadian. Yesus hasil jemaat daripada Allah. Bukan firman yang menjadi Allah. Yang seperti dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Itu jelas sekali. Pada mulanya firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi sak manusia, darah dan daging. Jadi oneness tidak percaya itu. Oneness hanya percaya Allah bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Anak, bisa menjadi Roh Kudus. Berarti Yesus yang dipercaya oneness adalah Yesus, bukan pribadi. Sedangkan Alkitab mengajarkan Yesus adalah satu pribadi. Itu beda. Berarti itu Yesus bukan yang dikatakan Alkitab. Yahweisme juga sama. Dia menolak kealahan. Dia memutuskan Allah sebagai Yahweh. Dia menolak bahwa Allah dalam bahasa Indonesia itu adalah ilah. Ini kepicikan rohani, ini kepicikan pengetahuan teologi. Kenapa saya katakan kepicikan? Dia tidak mengenal bahwa bahasa yang ada di dunia ini, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 11 yang memberikan bahasa dari ribuan bahasa, siapa yang memberi? Betul?
ketika mendirikan menara Babel, Allah mengacaukan mereka dengan berbagai bahasa. Betul? Dengan berbagai bahasa. Berarti salah satunya adalah bahasa Allah yang diadopsi Indonesia. Itu Allah yang merujuk kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Yahudi tidak percaya, sehingga dia ganti nama itu dengan Tuhan, dia ganti nama itu dengan Bapa. Itu bidah. Kita harus ngerti, saudara. Nah, hamba Tuhan seperti ini kita nggak bisa rendah, nggak boleh jadi pembicara, karena pusat imannya udah salah. Sorry, saudara. Oke? Doktrin Tritunggal Tunggal. Ini yang baru, ya baru 10 tahun lebih. Tritunggal juga konsep yang salah. Salah satu Tritunggal mengajarkan bahwa Allah itu punya 3 anak. Salah satunya, yang pertama Yesus, yang kedua Lucifer, yang ketiga adalah malaikat Mikael. 3 anak yang Allah berikan. Itu yang pertama Allah ciptakan. Berarti Yesus yang dia katakan Yesus yang palsu. Ya, oke, lanjut. Mazmur 23 sampai 6. Nah, teologi Daud dalam Mazmur 23 ini harus jelas. Kenapa Daud bisa menulis ini? Dan apa yang Daud alami dengan pusat imannya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Daud lebih baik dari saudara saya? Tidak. Daud hanya mendapat anugerah Allah sehingga dia menjadi sahabat Allah. Tapi kalau tidak, kehidupan Daud goblok, mungkin lebih goblok dari kita. Contoh salah satu gobloknya siapa? Mengawini istrinya Uria, betul? Setelah dikawini istri Uria, sebelum dikawini Uria dibunuh. Kurang ajar, jahat sekali, saudara. Perkawinan darah dengan Batseba, sehingga anak pertama mati. Lalu kalau kita lihat keluarga Daud itu keluarga yang broken, berantakan, anaknya saling bunuh, nggak jadi berkat. Bahkan sebelum Daud mati, Daud pesan kepada Saul, dia katakan apa? Nanti kamu bunuh Yoab. Karena kita tahu Yoab panglima Daud yang paling suci, yang paling berdosa. Tapi dia punya hati yang mendendam, dan dendam hatinya Daud itu sampai Daud bawa mati, saudara. Ini. Nah, berarti lebih baik mana Daud sama kita? Sama. Semua karena anugerah. Nah, dalam Mazmur 23 ini Daud betul-betul secara pribadi betul-betul menikmati, bersyukur akan anugerah Allah yang luar biasa yang dia nggak bisa bayangkan. Dia tulis dalam Mazmur pasal 23 sebagai satu hubungan yang intim. Dia tahu Allahnya, sebab dia itu tahu Allah itu setia, Allah itu tetap menjaga dia, dan Allah setia tetap perjanjian. Sebelum Allah memilih Daud, Allah membuat perjanjian dulu. Tapi sebelum perjanjian Allah buat, Allah memberikan anugerahnya dulu. Jadi berarti anugerah lebih dulu datang, baru perjanjian. Demikian juga saudara dan saya di sini. Kita terikat perjanjian dengan Bapa di surga melalui salib Kristus. Kalau kita baca Lukas pasal 20 ayat 22, Yesus katakan apa? Inilah darah perjanjian baru, betul? Yang dimeteraikan oleh darah. Artinya apa? Itu perjanjian. Berarti sudah ada saya terikat perjanjian oleh darah Yesus. Kalau darah Yesus sebagai meterai perjanjian itu, bisa nggak perjanjian itu gugur? Tidak. Kenapa? Karena sebelum perjanjian itu diberikan, anugerah Allah dulu diturunkan buat kita. Setelah kita menerima anugerah Allah, baru kita menerima perjanjian. Jadi anugerah mendahului perjanjian. Nah, Daud merasakan itu. Anugerahnya dia terima dari seorang pengembala domba, dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Itu anugerah. Dia katakan ke Samuel, datangi anak Isai. Dan Samuel melihat pertama kapannya Daud itu gagah sekali. Wah, ini yang bakal jadi raja. Kan begitu, betul nggak? Tapi Tuhan katakan apa?
bukan ini yang aku pilih. Terus sampai anak kedua, ketiga, sampai akhirnya kata Daud masih ada, kata Samuel kepada Isai, masih ada nggak anak kamu? Sebab Tuhan belum berkata untuk diurangi. Ada lagi ngamon domba, lagi gebarakan domba. Dipanggil Daud. Lalu Tuhan katakan, Samuel berdiri, urapi dia. Itu anugerah. Jadi Samuel mengurapi Daud pada usia 17 tahun. Dan setelah itu dibuat perjanjian. Setelah Daud menerima anugerah, Daud menerima perjanjian dengan Tuhan. Nah, saudara, di Mazmur 23 ini ya. Kalau kita lihat Mazmur ini bagi 5 ya. Ada hikmat, puisi, doksologi, lagu yang berpusat kepada Tritunggal, doa dan permohonan. Itu kitab Mazmur 150 pasal dibagi 5 bagian. Nah, selanjutnya ayat 1 Daud menggambarkan sosok Tuhan sebagai gembala yang bertanggung jawab dan gembala yang mengenal domba. Yohanes 10:44 tadi saya katakan, akulah gembala yang baik mengenal dombaku mengenal aku. Hubungan Daud dengan Tuhan bukan sekedar seremonial. Ini pahami, hubungan Daud dengan Tuhan bukan sekedar seremonial. Ada keintiman yang begitu dalam dan menjadikan Tuhan betul-betul Tuhan dalam hidupnya, sehingga Daud mengatakan takkan kekurangan. Yohanes 15 ayat 7 tadi saya katakan apa? Kalau aku hidup di dalam kamu dan firmanku hidup di dalam kamu, minta apa sah? Kata minta itu dalam bahasa aslinya disebut aito. Kata aito artinya minta yang bertanya dulu. Kita minta tapi bertanya dulu, Tuhan saya punya kebutuhan ini boleh nggak? Nah, enggak. Itu aito artinya dalam bahasa aslinya. Yohanes 15 ayat 7, mintalah. Aito artinya sebelum kita minta, kita bertanya dulu, Tuhan saya punya kebutuhan ini, Tuhan saya punya pergumulan ini, Tuhan saya punya rencana ini. Bertanya dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan yang tahu dalam hati kita apakah boleh atau tidak. Itu aito. Jadi bukan mintalah, dalam konteks bahasa Indonesia cuma huruf tunggal. Berarti minta apa enggak? Aito. Bertanya sebelum minta. Tanya dulu sama Tuhan yang punya sumber berkah, yang punya tanggung jawab akan hidup kita. Betul nggak? Kita percaya nggak bahwa hidup kita di tangan Tuhan? Kita percaya nggak penggembalaan kita Tuhan yang tanggung jawab? Kita percaya nggak bahwa kita punya pergumulan? Punya kebutuhan nggak? Punya. Banyak tuh, banyak jujur. Tapi pernah nggak kita berdoa bukan cuma kita tanya dulu, Tuhan boleh nggak saya punya rencana ini? Tuhan boleh nggak saya punya pengen ini? Apa nggak saudara? Aito itu sebelum minta bertanya dulu. Itu dalam bahasa asli. Ya, oke. Selanjutnya, ya, hidup dalam daging. Banyak orang percaya hamba Tuhan bila mengukur kebutuhannya dari natur dagingnya, jadi selalu tidak cukup karena fokusnya kepada materi. Nah, kalau kita aito bertanya dulu, saya yakin juga apa yang menjadi kebutuhan. Seperti saya katakan, latar belakang saya pengusaha. Dulu saudara ya, maaf, saya itu rekening saya itu tidak pernah sedikit. Rekening saya itu banyak saudara. Saya bukan sombong. Saya mau beli mobil baru 1-2 biji setiap bulan saya bisa. Apa yang kita tahu? Ayo suatu. Tapi sekarang sudah duit di rekening saya, ya paling ada 1.500.000. Jauh, bro. Saya baru cinta sama Pak Yusuf. Cucu saya, ini saya keluarkan uang, saya punya kebutuhan untuk cucu saya. Kurang lebih 30 juta. Uang tidak pegang. Tapi puji Tuhan, ada berkat melalui tangan lain memberkati saya sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan cucu saya. Apalagi Tuhan bukan tanggung jawab. Tuhan tanggung jawab. Dalam hal ini kita biasa minta pasti berhubungan dengan kedagingan kita. Salah enggak dosa, saudara. Saudara pengen, Tuhan kalau bisa izinkan saya beli pesawat terbang, boleh. Tapi bilang dosa, asal ada duitnya aja. Tapi misalnya Tuhan izinkan enggak? Kalau Tuhan izinkan pasti kita bisa. Nah enggak? Ya. Jadi
Kita harus mengamini saudara. Dulu saudara, ya, Pak Hengki tahu lah, Pak Yosef tahu. Setiap tahun saya pasti gonta-ganti mobil baru, saudara. Bukan mobil bekas, mobil baru. Tapi setelah saya punten, sudah tahu, mobil aja nggak punya saya. Benar, hanya sakit Pak Hengki, Pak Yosef. Beliau udah ke rumah saya kok. Kenapa? Tapi kenapa kok sekarang saya tetap suka cita kok? Karena saya tahu Tuhan jamin saya. Tuhan tanggung jawab sama saya. Saya kesini saudara, jujur ya, nggak ada ongkos. Saya nggak malu, nggak ada ongkos. Tapi tiba-tiba ada jemaat saya, oh ada berkat nih. Saya dapat berkat, bisa. Tapi saya kalau udah komitmen saya mau pergi, Tuhan pasti cukupi. Pak Hengki tahu lah, Pak Yosua tahu. Jadi sebelum ada kebutuhan kita, bertanya dulu sama Tuhan. Takkan kekurangan aku, karena Tuhan tahu tepat pada waktu menolong kita. Pak apa tadi ini Pak? Apa? Lalu tadi ya sorry Pak, ini kuping saya agak bolong. Saya tahun 2019, 2018, apa 2017, saya juga kena stroke Pak. Kena bagian kanan, mati sebelah. Saya berdoa, Tuhan, apakah saya melayani dengan seperti ini? Pak Luther jangan salah paham ya. Tuhan dulu. Sudah tahu? Dalam 2 hari Tuhan pulihkan saya. Padahal teman saya itu dokter. Saya juga akupuntur, saya tahu sudah. Wah. Tapi saya tahu kalau laki-laki kena stroke bagian kanan itu bisa sembuh harusnya. Kalau laki-laki kena stroke bagian kiri nggak bisa sembuh. Tapi kalau laki-laki bagian kanan kena stroke bisa sembuh. Saya jamin paling tidak harus sembuh. Bisa. Tapi kalau perempuan, wanita kena stroke bagian kanan nggak bisa sembuh. Kalau kena kiri wanita bisa sembuh. Jadi bertolak belakang. Ya. Kalau laki-laki kalau kiri nggak bisa sembuh, wanita kalau kiri bisa sembuh. Itu menurut aku butuh dan memang itu teruji. Ya, kita lanjut. Sedikit sharing ya, oke? Ayat 2 dan 3 Daud dengan jelas berkata bahwa Tuhan membimbing dan menuntun. Ini 2 kalimat yang menggambarkan kesempurnaan pemeliharaan bagi domba-dombanya, bagi Daud ya. Dalam keadaan duka dan dalam keadaan pergumulan yang sangat berat, di saat seperti itu Daud betul-betul mengalami bahwa benar Tuhan sebagai gembala yang membimbing dan menuntun ke rumput yang segar, bukan hijau ya, rumput yang segar dan air yang tenang. Bicara di sini bicara kehidupan atau damai sejahtera. Artinya ayat 2 dan 3 ini Daud mempunyai kalimat yang indah. Kalimat yang betul-betul ini saya percaya datang daripada hikmat Tuhan, daripada Roh Kudus, sehingga dia bisa menulis kata membimbing dan menuntun. Membimbing dan menuntun. Demikian juga saudara-saudara dan saya. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pengembalaan kita. Kalau Tuhan yang membimbing langkah kita, Tuhan yang menuntun langkah kita, percaya Tuhan yang jamin apapun yang kita lakukan. Sekalipun kita mengalami intimidasi dan lain sebagainya, percaya Dia yang membimbing dan menuntun. Kata kalimat membimbing dan menuntun itu kalimat yang sempurna, bukti bahwa penyertaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Oke? Selanjutnya ayat 4. Ini sebetulnya durasinya panjang sudah, kena waktu ya, sorry. Lembah kekelaman gambaran dalam Daud menghadapi dan situasi yang sulit. Tidak ada kepastian antara hidup dan mati. Daud tidak mungkin menghindar. Di sini Daud betul-betul kembali mengalami pembenaran Tuhan dan Tuhan nyata tidak meninggalkan sendirian dan dia. Dan yang membuat Daud tetap kuat adalah imannya. Jadi Daud percaya banget dalam ayat 4 ini ketika dia ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya bla bla bla, sebab Tuhan besertaku. Di sini Daud betul-betul mengalami satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sudah tahu ayat 4 ini bicara menggambarkan ketika Daud dikejar oleh Saul. Dan saat itu Daud ada di lembah En Gedi, ya.
Di lembah En-Gedi di sana itu adalah lembah yang sangat curam, dalam dan gelap sekali. Dan jalan-jalannya itu jalan setapak itu licin sekali, gampang jatuh. Kalau jatuh mati, karena itu jurang. Dan di situ Daud dikejar dalam keadaan dikejar kalau dia masuk ke lembah En-Gedi. Lembah yang sangat menakutkan, lembah yang banyak bahaya, jalannya pun licin, berbatu dan basah. Ketika terpleset sedikit dia mati. Dan di sini dia katakan dia mengalami penuh yang luar biasa. Dia percaya Tuhan tidak tinggalkan dia di dalam kesendirian. Tapi secara fakta dia sendiri enggak? Dia sendiri dengan para tentara. Dia dikejar-kejar dan puluhan ribu tentara Saul. Sudah bayangkan, kalau saudara jadi DPO-nya pemerintah, takut nggak? Berani? Takut, kita lari kemana-mana. Tapi Daud, walaupun secara manusiawi dia takut, tetap takut. Tapi dia tahu dia punya Allah yang tanggung jawab. Sebab Allah sudah berjanji dalam anugerah dan perjanjian, berjanji bahwa kamu akan gantikan Saul, bahwa kamu akan jadi raja. Itu dia pegang. Walaupun belum jadi raja saat itu, karena waktu Tuhan belum tiba. Tapi Daud percaya, jadinya ya dan amin. Demikian juga saudara saya, kita mengembalakan. Percaya saudara. Pengembalakan saudara bukan satu kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti bawa pada titik terakhir engkau akan jadi pemenang. Sebab Tuhan akan tinggalin. Perasaan ketika ditinggalin itu hanya perasaan yang menipu dari natur daging kita yang berdosa. Kita ini hidup dalam dua natur, natur rohani, natur daging. Natur rohani itu sudah suci dan kudus sebab 4-3-nya Roh Kudus. Tapi natur daging kita tetap berdosa. Maka dari itu Yesus mati di kayu salib itu hanya menebus 2 dosa untuk saat ini. Pertama dia menebus dosa kita, kedua dia mengampuni dosa kita. Final. Yang ketiga dia menghapus dosa kita kapan? Nanti. Setelah kita mengalami kematian tubuh, di situ dosa kita dihapuskan clear sehingga kita bisa menghadap tata Allah. Kita mengerti tentang korban salib Kristus ada 3. Tapi menghapus dosa itu saat kita kematian tubuh daging, dosa yang dalam daging kita dihapuskan clear. Tapi orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Yesus, dia mati dalam keadaan sebagai pendosa. Sudah, dan saya memang saat ini status kita sebagai pendosa di mata Allah, tapi pendosa yang sudah menerima anugerah, pendosa yang sudah menerima perjanjian. Apa arti kita menerima anugerah dan perjanjian sebagai pendosa? Karena firman Tuhan katakan dengan jelas dalam Efesus 2:8. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dikatakan juga Yohanes pasal 3 itu jelas sekali berkata, ya Yohanes pasal 3 ya. Kamu harus dilahir barukan dulu, baru kamu harus dalam kerajaan surga. Dia Tuhan bicara kepada Nikodemus. Betul? Tanpa kamu dilahir barukan, kamu tidak akan diselamatkan. Ini bicara kelahiran baru. Artinya apa? Saudara dan saya, kita menerima kelahiran baru ketika kita dilahir barukan, berarti natur roh kita bergabung lagi dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bergabung lagi tinggal tetap di dalam diri kita, itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Meno juga di situ. Di situ meno bukan hidup, tapi artinya itu tinggal tetap permanen. Artinya aku akan menaruh Roh Kudus secara permanen di dalam diri kamu. Yaitu tinggal di dalam natur roh kita, bukan natur daging kita. Jadi Allah dengan kesadarannya dia menaruh rohnya, Roh Kudusnya di dalam natur roh kita. Begitu. Natur roh bukan natur tubuh lagi. 1 Yohanes 3:9 firman Tuhan katakan apa? Kamu sudah suci, kamu sudah kudus, kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab Roh Kudus sudah ada di dalam natur roh kita. Jadi kita punya 2 natur. Natur yang sudah suci dan kudus, roh yang ada soe, kehidupan kekal sudah ada di dalam diri kita. Berarti soe ini nanti akan membawa kita ketemu Bapa di surga. Tubuh daging akan mati kembali pada tanah dan debu, dan di situ Tuhan hapus dosa kita. Nanti ketika Yesus datang yang kedua, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Habis ya? Tanya jawab 15 menit lagi. Oke, sebentar lagi Pak. Sedikit lagi.
ayat 5 dan 6 saya persingkat sudah. Ini waktunya sudah. Ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, ini adalah bukti Daud betul-betul hanya mengandalkan Tuhan saja sebagai gembala yang baik. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Daud sangat percaya bahwa Daud adalah umat pilihan atau anak Allah. Yohanes 1 dan 12. Sebab dalam perjanjian lama pengurapan hanya untuk orang yang dipilih Allah sebagai raja, imam, nabi dan Lewi. Biar aku penuh melimpah dalam piala raja dipakai untuk menghormati tamu-tamu kerajaan saja. Daud begitu percaya, dia begitu berharga di mata Allah. Nah, sudah kasih dalam Tuhan juga Mazmur 23 ayat 5 dikatakan dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku, dan dikatakan Daud percaya dia bahwa Allah mengurapi Daud, ya, dan Daud ini sebagai umat pilihan, sebagai anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12, kamu akan terima kuasa kalau kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menerima kuasa menjadi anak Allah. Kata kuasa dalam Yohanes pasal 1 12 itu exousia. Exousia artinya apa? Artinya kita terima otoritas lagi. Ada otoritas. Dalam diri saudara, dalam diri saya ada otoritas kita. Dan otoritas itu dia berikan. Untuk apa? Untuk menjamin hidup kita, menjamin pelayanan kita, menjamin keluarga kita. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, pelayanan kita? Tuhan sudah berikan otoritas itu. Kapan otoritas dipakai? Kapan saja ketika sudah betul punya kehidupan yang intim dengan dia, otoritas tetap berjalan. Kalau otoritas ada, iblis, roh jahat apapun tidak berani deketin kita. Tidak bisa ganggu pelayanan kita. Oke? Bagian yang ke-6, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup. Daud percaya ya, jaminan Allah berlaku selamanya. Daud percaya berkat tidak menjadi fokus iman Daud. Daud percaya berkat mengikuti hidup. Jadi ada 6 poin, 6 ayat yang saya bahas secara singkat. Mohon maaf tidak bisa detail. Dan bagian poin yang ke-7, poin ini sebenarnya poin pengaplikasian ya. Jiwa manifestasi dari iman dan anugerah. Anugerah dan iman dari Allah ada dalam natur kita. Jiwa rumahnya manifestasi anugerah dan iman. Jiwa manifestasi dari anugerah dan iman. Jiwa yang seperti apa yang layak menjadi rumah dan anugerah iman. Jiwa yang hidup oleh firman, semakin firman memberikan pertumbuhan rohani, maka jiwa akan menjadi rumah iman semakin besar. Untuk rumahnya anugerah